masa pendudukan Belanda di Indonesia, rakyat Minahasa di Sulawesi Utara pernah 2 kali terlibat pertempuran besar dengan pemerintahan kolonial yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Perang Tondano. Perang Tondano terjadi dalam 2 tahap. Perang Tondano I terjadi pada abad ke-17, sementara Perang Tondano II berlangsung antara tahun 1808 hingga 1809. Perang Tondano I terjadi pada masa kekuasaan VOC. Pada masa datangnya bangsa Barat, orang-orang Spanyol sudah sampai di tanah Minahasa atau Tonando, Sulawesi Utara. Orang-orang Spanyol selain berdagang juga menyebarkan agama Kristen. Hubungan dagang orang Minahasa dan Spanyol terus berkembang, tetapi mulai abad 17, hubungan dagang antara keduanya mulai terganggu dengan kehadiran para pedagang VOC. Waktu itu, VOC telah berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Bahkan, Gubernur Simon Chos mendapatkan kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Para pedagang Spanyol dan juga Makassar yang bebas berdagang mulai tersingkir karena ulah VOC. VOC berusaha memaksakan kehendak orang-orang Minahasa menjual berasnya kepada VOC. Hal ini karena VOC sangat membutuhkan beras untuk melakukan monopoli perdagangan beras di Sulawesi Utara. Orang-orang Minahasa menentang usaha monopoli tersebut. Tidak ada pilihan lain bagi VOC kecuali memerangi orang-orang Minahasa. VOC membendung Sungai Temberan. Akibatnya aliran sungai meluap dan mengenai tempat tinggal rakyat dan para pejuang Minahasa. Orang-orang Minahasa kemudian memindahkan tempat tinggalnya di Danau Tondano dengan rumah-rumah apung. Pasukan VOC kemudian mengepung kekuatan orang-orang Minahasa yang berpusat di Danau Tondano. Simon Chos kemudian memberikan ultimatum yang isinya antara lain 1. Orang-orang Tondano harus menyerahkan para tokoh pemberontak kepada VOC. 2. Orang-orang Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak sebagai ganti rugi. Rusaknya tanaman padi karena genangan air Sungai Temberan. Ternyata rakyat Tondano bergeming dengan ultimatum VOC tersebut. Simon Chos sangat kesal karena ultimatumnya tidak diperhatikan. Pasukan VOC akhirnya ditarik mundur ke Manado. Setelah itu rakyat Tondano menghadapi masalah dengan hasil pertanian yang menumpuk. Tetapi tidak ada yang membeli. Dengan paksa mereka kemudian mendekati VOC agar membeli hasil-hasil pertaniannya. Dengan demikian, terbukalah tanah Minahasa oleh VOC. Berakhirlah Perang Tondano I. Orang-orang Minahasa kemudian memindahkan perkampungannya di Danau Tondano ke perkampungan baru di daratan yang diberi nama Minawanua atau yang berarti ibu negeri. Pada akhir Perang Tondano I, pihak VOC dan rakyat Minahasa membuat perjanjian pada 1679 yang mengatur berbagai hal di sekitar hubungan dan kepentingan kedua belah pihak. Dalam perkembangannya, Belanda mulai melakukan tindakan-tindakan licik, termasuk mencampuri urusan walak-walak Minahasa. Tindakan Belanda yang tidak sesuai perjanjian itu membuat walak-walak berselisih. Pada 1802, Karel Christoph Prediger diangkat sebagai residen Manado. Tidak lama kemudian, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Daendels membutuhkan pasukan dalam jumlah besar yang akan dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan serangan Inggris. Pada Mei 1808, Prediger segera mengumpulkan para ukung atau pemimpin dalam suatu wilayah walak atau daerah setingkat distrik dan menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan sekitar 2.000 pemuda Minahasa yang akan dikirim ke Jawa. Ternyata
para ukung tidak mau menuruti permintaan Prediger, bahkan beberapa di antaranya mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Salah satu tokoh Perang Tondano II adalah Ukung Lonto, yang memimpin perlawanan dan menegaskan bahwa rakyat Minahasa harus melawan sebagai bentuk penolakan terhadap program mobilisasi pemuda ke Jawa. Perlawanan itu juga sebagai bentuk penolakan kebijakan kolonial yang memaksa agar rakyat menyerahkan beras secara cuma-cuma kepada Belanda. Pada awalnya, Prediger masih mencoba untuk menempuh cara persuasif dan berusaha menarik dukungan dari sejumlah ukung. Namun, melihat keadaan semakin kritis karena aksi rakyat Minahasa, Prediger tidak memiliki pilihan lain selain mengirim pasukan untuk menyerang Tondano. Seperti Perang Tondano I, Belanda kembali menerapkan strategi membendung Sungai Temberan. Selain itu, Belanda menyiapkan 2 pasukan yang ditugaskan untuk menyerang dari darat dan air. Pada 23 Oktober 1808, pertempuran mulai berkobar dan Belanda berhasil menerobos pertahanan rakyat Minahasa. Serangan pun terus dilakukan, baik di darat maupun air, hingga kampung pertahanan Minawanua seperti tidak ada kehidupan lagi. Dalam perkembangannya, strategi Belanda untuk membendung Sungai Temberan ternyata justru menjadi senjata makan tuan. Pasalnya, air sungai yang meluap mempersulit gerak pasukan Belanda. Perang Tondano II berlangsung cukup sengit hingga Agustus 1809. Bahkan pada 5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankannya. Setelah itu, Belanda membantai semua penduduk yang dijumpainya sampai habis. Dalam kelompok-kelompok terbatas, sisa pasukan Minahasa memilih bertahan di hutan lebat yang tidak mudah untuk dijangkau Belanda.